Ini kita P21 seperti apa Bang? Bisa dijelaskan? Iya, per tanggal 21 itu dapat kami pastikan setelah kita lakukan konfirmasi ke tim penuntut umum bahwasanya sejak tanggal 28 Mei hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21, artinya ada pernyataan dari JPU pada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, gitu kira-kira minggu lalu sebelum libur. Pelimpahan tahap 2-nya sendiri gimana Pak? Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya ini kitanya itu lagi dalam proses dirawat ya, di rumah sakit Polri atau di Bayangkari atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik badannya ya kan. Dalam kondisi sakit ya, silakan nanti teman-teman penyidik seperti apa kondisi fisik yang bersangkutan ya, atau tersangka. Berarti bisa dipastikan pelimpahan tahap 2 belum dapat berjalan lantaran salah satu tersangka sakit? Iya, informasi terakhir begitu. Per kapan? Informasi yang saya dapat sebelum kita konversi ini, saya pastikan bahwa informasi itu dari penyidik sumbernya, bahwa sakitnya kapan saya tidak bisa pastikan. Silakan ke teman-teman. Yang kemarin kan ada petunjuk dari jaksa kepada pihak polisi terkait ini Bang ya. Apakah sudah dijalankan Bang, termasuk pemeriksaan terhadap 2 terlapor lainnya itu Bang? Itu udah masuk materi ya, tidak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama-sama kita lihat. Tapi secara formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan. Tapi 2 terlapor lainnya kan karena ini dalam satu rangkaian, dalam satu laporan itu Bang, kan ada 4 terlapor, 2 sudah tersangka, 2 lagi kan masih berproses, dan terbaru kan ada petunjuk jaksa untuk melengkapi proses tersebut. Itu gimana Bang? Enggak ada bahasa petunjuk jaksa untuk artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama gitu kira-kira ya, untuk 2 saksi yang kita. Ya berarti 2 saksi tersebut belum bisa dipastikan bahwa akan ada penyelidikan lebih lanjut Bang ya? Tanya penyidik apa? Oke. Itu kira-kira. Ada lagi? Berarti ya kan posisinya di Polda apa di rumah sakit, apa dibantarkan apa? Kalau sakit statusnya normalnya dibantarkan oleh penyidik ya, karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum, belum. Nanti peralihan penahanannya ya semenjak diserahkan melalui tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti, beralihlah dia ke tahanannya JPU ya. Dihitung lagi nanti. Tapi sejak kapan Pak berada di rumah sakit Polri? Saya tidak bisa pastikan kapan, tapi informasinya dari JPU-nya saya pastikan kan kapan rencana teman-teman JPU untuk menerima melaksanakan tahap 2-nya ya. Informasi dari penyidik bahwa tersangka ini masih statusnya kondisi badannya tidak fit, jadi sehingga kita pastikan dulu untuk fit lah. Itu nggak ada waktunya Pak, maksudnya sampai tanggal berapa gitu maksudnya? Kan ada penahanannya nanti. Ini kan perpanjang lagi 2 Juni sampai 2 Juli informasi terakhir. 30 hari lagi ya? Iya, betul. Dari perpanjangan PN kedua atau
Ketiga saya tidak bisa pastikan, tapi begitu dipastikan perpanjangan penahanan. Bang, ini kan perpanjangan Durasinya penahanan 30 hari Oh, ke depan. perpanjangan penahanan 30 hari ke depan ya? Iya betul. Nah, lalu kalau dalam 30 hari ke depan belum juga pelimpahan tahap 2, itu bagaimana? Nanti kita lihat masih ada peluang perpanjangan penahanan lagi nggak yang punya penyidik. Kalau ada ya diperpanjang lagi. Tapi apa sih Pak alasannya sampai saat ini diperpanjang lagi dengan elektronik 20 hari lagi? Alasan penahanan sebenarnya semenjak P21 itu ya JPU berharap ini segera dilimpahkan kan, sehingga jaksa akan mempermudah untuk menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan, minta jadwal sidang, minta penetapan majelis dan hari sidangnya. Itu kan mempercepat proses persidangan. Tapi kondisi tersangka ini kan masih sakit, jadi kita juga tidak bisa pastikan kapan. Ya, penyidik dan penuntut umum pasti maunya cepat. Pak, gimana kalau dengan yang gitu asistennya Ismail? Sama. Sakit juga? Enggak. Untuk NM-nya ya. Ya berarti kan harus bareng ya. Iya. Dua-duanya harus karena kan bareng. berkasnya sama. Pertimbangan JPU idealnya penuntutannya dilakukan bersama. Oke. Sebenarnya belum ada kabar lagi Pak, nanti setelah diperpanjang sampai Juli ini statusnya akan selanjutnya. Saya berkeyakinan ya sebelum habis ini ya mudah-mudahan ya bisa diselesaikan atau dilaksanakan setidak-tidaknya tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti kepada dari penyidik ke penuntut umum. Maka nanti misalkan sakit lagi semenjak di ini ya kan jaksa juga ada kewenangan untuk merujuk, membantarkan atau ada permintaan dari PH atau keluarga. Berarti total masa perpanjangan tahanan itu sampai 130 hari Pak? Ada tahapannya tergantung, ini kan ada pasalnya ya, pasal pidana umumnya ada, ITE-nya ada, terus juga ada TPPU-nya ada, jadi domain perpanjangannya agak panjang. Makanya ini kalau nggak salah per hari ini tuh perpanjangan oleh pengadilan yang kedua 30 hari lagi. Nanti aturannya kita lihat. Oke, terima kasih Bang. Oke.